Shalom dan selamat siang. Oke, baik teman-teman, pada saat ini kita akan memulaikan proses pembelajaran kita. Namun sebelumnya itu saya meminta kesediaan kepada teman untuk membawakan dalam doa. Oke, baik. Yang akan menjadi topik pembelajaran atau pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Oke, baik teman-temanku sekalian. Coba kalian lihat dalam kitab Perjanjian Baru yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Coba di situ kalian perhatikan apa yang hendak menjadi maksud dan tujuan serta penjelasan dari Tuhan. Namun sebelumnya itu saya akan membacakannya kepada teman-teman sekalian. Oke, baik, firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru yaitu dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17 berkata demikian. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, itulah yang menjadi topik pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan singkat pada teman-teman sekalian. Merancang atau merencanakan tanpa melibatkan Tuhan, karena manusia merasa mampu. Saya ulangi, merancang atau merencanakan tanpa melibatkan Tuhan, itu semua karena manusia merasa mampu. Manusia yang mengandalkan kekuatannya selalu menganggap segala sesuatu itu gampang, bisa beres dan berhasil. Mengapa? Karena manusia mengandalkan dengan adanya 3 poin ini. Yang pertama, kemampuan akademis. Yang kedua, kemampuan finansial. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kemampuan kekuasaan. Nah, baik, di sini teman-teman sekalian saya akan menjelaskan dari ketiga poin ini satu persatu. Yang pertama yaitu kemampuan akademis. Nah, baik teman-teman sekalian, dalam kemampuan akademis ini menjelaskan bahwa tidaklah benar bahwa segala sesuatunya itu berjalan dengan baik sesuai harapan orang yang mengandalkan kekuatannya. Orang pintar, teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa orang pintar selalu memakai peramalan secara statistik untuk merancang masa depan. Pengalaman masa lalu adalah guru yang memberi pelajaran yang terbaik bagi manusia. Itu sangat benar. Namun pengalaman keberhasilan di masa silam bukan garansi keberhasilan di masa yang akan datang. Kalau bukan Tuhan, maka semuanya akan gagal juga. Oleh sebab itu, Tuhan tahu apa akibatnya jika semua rancangan manusia terpenuhi. Poin yang kedua yaitu kemampuan finansial. Teman-teman sekalian, kekayaan adalah alasan yang terhebat untuk melupakan Tuhan. Uang telah terbukti sebagai alasan manusia meninggalkan Tuhan. Mungkin saja dengan uang, teman-teman sekalian bisa membeli infrastruktur kehidupan ini. Namun ingat bahwa belum tentu bisa dinikmati. Karena mengandalkan kemampuan finansial
Banyak orang yang ingin membeli ide, membeli rancangan, dan menganggap masa depan itu terjamin. Nah, teman-temanku sekalian, mengandalkan kemampuan finansial adalah salah, karena Tuhan tidak mau dirinya digantikan oleh apapun di dunia ini. Uang bisa habis, tetapi Tuhan tidak pernah berkesudahan. Uang bisa habis, tetapi Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mengapa? Karena Dia itu adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Nah, yang terakhir kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kemampuan kekuasaan. Celakalah mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan pasukan berkuda, dan juga yang mengandalkan pejabat-pejabat. Mengapa? Mengapa pelayanan kita gagal? Karena selalu mengedepankan pejabat sebagai andalan pelayanan. Nah, di sini yang menjadi kesimpulan yaitu bahwa manusia bertanya terlebih dahulu dalam doa kepada Tuhan. Apakah rencana yang ada dalam hatinya itu baik adanya? Pertimbangkan kerugian umat manusia akibat rencana itu. Jika tidak mendatangkan damai sejahtera, maka lebih baik saudara menundanya. Jika mendatangkan keselamatan bagi banyak jiwa dan mendatangkan damai sejahtera, tentu rancanganmu berkenan kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap rencanamu atau dalam setiap rencana manusia. Artinya bahwa kalau manusia merancang tanpa melibatkan Tuhan, maka pasti itu semua tidak berjalan dengan baik atau gagal. Tetapi kalau manusia atau kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana atau apa yang menjadi rancangan kita, maka itu semua pasti, percayalah, itu semua akan berjalan dengan baik, akan berjalan sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Jadi, baik, jadi demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Cukup sampai di sini. Semoga apa yang telah kita dapatkan dan yang sudah kita pelajari saat ini kiranya dapat menjadikan pelajaran, motivasi, serta dapat bermanfaat di dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini, baik sekarang maupun ke depannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah boleh mengikuti pertemuan pelajaran kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.